BBRI turun. Jangan khawatir karena ada kasus ini. Kita akan ungkap ya mengenai dari kasus saham BBRI kenapa kok bisa turun. Topik kita itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya, dari Bloomberg Tech News ya. Ini dilansir oleh Julianti Fadli pada tanggal 29 Mei pukul jam 1 terkait mengenai IHSG melemah, investor asing itu tetap borong saham BBRI mencapai 600 miliar. Nah, ini masih ada korelasinya mengenai kenapa kok saham BBRI ini turun. Simak video kali ini baik-baik ya agar kalian tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer, Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, topik kita itu kita nanti akan membahas ya, ada beberapa bab ya. Yang pertama itu kasus apa sih Pak Firman, kenapa kok saham BBRI ini turun, dan siapa yang borong jumbo di saham BBRI, dan kira-kira kapan terbangnya saham BBRI ini, dan bagaimana strategi cuannya di saham BBRI ya, seperti itu. Oke, ini sudah kami kumpulkan ya datanya yang sudah dinantikan para subscriber kami ya. Bagi kalian ya, jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Nah, alasan kenapa kok saham BBRI turun, ini kasusnya apa sih Pak Firman? Nah, kalau kita ketahui ya, kalau kita lihat untuk RSI-nya di saham BBRI ini untuk yang tujuannya dagang harian, dia sudah jenuh beli. Jadi memang sengaja diturunkan. Kenapa Pak Firman? Karena ini untuk menjemput investor kakap yang kemarin sudah TP. Seperti itu. Nah, kita nggak usah khawatir kenapa Pak Firman. Ya, apa sih dasarnya? Ya, dan ada informasi apa? Nah, ini ya yang sudah saya dapatkan ya. Ini kita nggak perlu khawatir. Jadi ada yang borong jumbo di saham BBRI ya, dan ini kalau kita lihat secara bandarmologinya ya, bahwa saham BBRI itu justru diborong. Tapi kenapa kok harga sahamnya itu turun? Nah, untuk teknik ini tuh nanti akan kita sampaikan ya di kelas offline tanggal 11 sampai tanggal 12 di Jogja. Nanti hubungi nomor ada di bawah ini untuk informasi lebih lanjutnya. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini seperti itu. Nah, ini ya Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, dasarnya itu apa. Ini untuk kalian yang nyangkut ya di saham BBRI, kita buktikan dulu apakah dari Bloomberg Tech News itu ya asingnya justru memborong. Nah, kita bisa melihat ya, ini datanya ya. Jadi asing itu mulai memborong mengenai dari saham BBRI ini pada tanggal 24 April. Jadi saham BBRI itu pernah turun sampai di harga 3.700-an ya, seperti itu selama bulan Maret ya. Ini semua panic selling semua. Dan tapi ada investor ya yang ngikuti channel ini itu beruntung dapat 1M. Saya ucapkan selamat ya Bapak Ibu ya yang dapatkan 1M di saham BBRI yang sudah mengikuti channel ini ya. Pas kita upload ya, ketika banyak panic selling, saya sarankan untuk hold lah ini. Ya, nanti akan dibeli kembali ya pada waktu itu. Nah, sekarang ya sudah capai target Pak Firman, sudah naik ke atas. Kenapa kok sampai BBRI turun? Kita nggak perlu khawatir. Ya, kalau Bapak Ibu semuanya tujuannya adalah untuk investasi. Ada yang bilang, kenapa kok Pak Firman setenang ini ya?
seperti itu. Padahal satu sisi masuknya ya dibilang nggak sedikit. Ya, kenapa kok bisa tenang? Ya, karena kita punya akses datanya, yang mana Bapak Ibu itu nggak bisa mencari datanya. Pak, kita bisa nggak diajari mekanisme hal tersebut? Saya ajari Bapak Ibu, cuman kita nggak secara umum ya, jadi secara khusus seperti itu. Nah, jadi investor asing ini tuh betul jadi terus memborong. Loh, borong gimana Pak? Oh, harga sahamnya turun kok borong, ini dasarnya dari mana? Nah, ini ya Bapak Ibu ya, data yang sudah kami kumpulkan. Ya, ini ya Bapak Ibu. Jadi asing itu memborong mengenai dari saham BBRI itu di peringkat pertama. Nih ya, sumbernya dari Bloomberg Tech News. Yang kedua itu di Bank BCA, ketiga Telkom, BMRI dan juga Astra. Nah, kenapa kok yang diborong ini kok saham BBRI, Pak Firman? Ya karena untuk saham BBRI itu masih menarik dan menjadi dominan. Apalagi salah satu bank terbesar yang paling stabil di Indonesia, dan mereka fokusnya itu adalah UMKM. Ya, ini risetnya dari Bloomberg. Ini kita dapatkan. Nah, kalian nggak dapatkan kan? Ya, seperti nanti Bapak Ibu saya ajari di kelas seperti itu mengenai hal ini. Nah, terus apa lagi? Fundamental yang kuat. Pak, itu katanya di konten sebelah itu fundamental itu sudah mati. Ya. Ya, kata siapa? Jadi di sini kinerja keuangan solid dan potensi pertumbuhan jangka panjang menjadi daya tarik utama bagi investor asing. Makanya mereka itu bungkus tuh. Mekanismenya seperti apa? Ya saya jelaskan di kelas kami ya. Untuk secara umum ini tuh kurang etis. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus daya tahan pasar itu dianggap sebagai aset safe haven oleh investor di tengah gejolak pasar. Ya. Tenang aja, nggak perlu khawatir. Apalagi sebuah opini yang menggambarkan, wah ini kalau dikelola pemerintah itu nanti dikorupsi, bla 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 bla. Mereka nggak tahu yang namanya konsep likuiditas. 100% orang yang mempunyai sependapat kayak gitu, ya, itu mereka nggak tahu yang namanya konsep likuiditas itu seperti apa. Ya, makanya asing ini tuh borong. Ya. Ini. Ya, nanti tak lihatkan siapa yang borongnya. Nah, di sini ada implikasi dan sentimen pasar. Ini dari Bloomberg, ya. Nah, walaupun asing itu melemah, arus dana asing itu yang deras ke BR itu mencatatkan sentimen yang campur aduk. Ini menunjukkan adanya selektif yang tinggi dari investor yang memburu kualitas di tengah ketidakpastian. Ya, ini masih tekanan umum. Nah, optimis pada saham pilihan. Jadi para trader ya, khususnya trader yang profesional, mereka ya dagangnya termasuk saya ya, itu di saham-saham konglomerat. Nah, cuman kalau di saham BBRI itu di peringkat yang kedua, dia stabil. Makanya kalau saya pribadi, kami trading tapi di RDN yang lainnya. Jadi untuk yang khususkan untuk memborong di saham BBRI juga sudah kami adakan. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu, katanya disuruh cut loss nanti saham BBRI ini tuh bakalan kembali lagi ke harga 3.000 atau ke 2.000. Ya seperti itu, nggak usah. Uang yang dimasukkan di saham BBRI ya, khususnya investor pemula, itu bukan 100 juta atau 500 juta, tapi di atas 1 miliar. Jangan di cut loss ya, tenang aja, nggak perlu khawatir ya. Nah, makanya banyak tuh ya dari beberapa investor yang mempunyai dana dingin ya, dan digunakan untuk tujuan jangka panjang
panjang ya, sorry ya, ini kena psikologisnya. Wah, ini bla 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 bla, 100% kena. Tapi sekarang kan Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Pokoknya jangan khawatir, tak bantu ya. Tak bantu, saya carikan datanya. Nah, makanya saya sendiri ini tuh yang ngasih tuh nomor pribadi saya. Tuh saya nggak pakai admin ya. Tuh, jadi untuk membantu investor pemula, khususnya yang mereka punya dana besar ya, bukan dana besar saja, dana kecil, tapi untuk menjaga asetnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu di cut loss, nah, Bapak Ibu belum tahu tekniknya, ya habis dong. Gitu. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, ini khususnya yang sudah usia di atas 30 tahun ya, jadi nggak perlu khawatir. Nah, terus mengenai dari BBR ini sendiri ya, jadi bukan borongan di pasar ya. Maksudnya apa? Jadi salah satu aset utama yang dialihkan kepada Danantara saham Bank BRI ini bukan pembelian saham di bursa, melainkan pengalihan kepemilikan dari pemerintah ya. Jadi tujuannya itu untuk apa? Ini loh, ini dulu yang ngelola itu pemerintah, tapi ini dialihkan ke Danantara. Gunanya untuk apa? Untuk menciptakan investor asing itu berani invest di saham BBRI. Jadi bukan kepentingan politik yang jadi siapa nanti ganti. Nah, ini untuk menciptakan ini. Tujuannya seperti itu. Nah, makanya ada Danantara ini ya. Nah, di sini ya untuk kuncinya nanti kita akan bongkar juga dia pakai broker apa seperti itu. Nah, Danantara itu diluncurkan pada tanggal 24 Februari dan pengaliannya tanggal 22 Maret. Ya. Kenapa bisa demikian? Nah, Bapak Ibu nggak bisa cari data seperti ini ya. Karena rekonstruksi aset negara ya, pengelolaan BUMN di bawah satu entitas strategis untuk efisiensi dan pertumbuhan. Seperti itu. Nah, karena juga menjadi daya tarik investasi. Nah, jadi targetnya itu bukan investor retail kayak Pak Firman sendiri ya. Jadi seperti itu. Enggak. Jadi investor kakap. Yang mana di situ dananya itu jumbo, tapi cara masuknya itu ada triknya juga mereka. Jadi Bapak Ibu itu bisa membedakan antara strategi cara masuknya itu investor retail sama investor institusi. Beda polanya, nggak bisa disamakan. Ya. Dengan demikian meningkatkan kepercayaan investor global dengan tata kelola aset yang lebih terpusat dan profesional. Ya, jadi dia akan independen seperti itu. Kenapa kok asing ini tuh tertarik? Investor global kok kenapa kok tertarik? Ya, karena potensi pertumbuhan jangka panjang memungkinkan pengembangan strategis BBRI dan BUMN lainnya di masa depan. Dan ini ya juga sudah terbukti. Bapak Ibu nggak perlu cari saham-saham yang multi bagger. Saham BBRI ini juga multi bagger kok nantinya. Nah, kita bisa lihat kinerjanya. No, dilihat, nah lihat ini. Nah, saham BBRI ya kita mau tarik ya 5 tahun ke belakang. Dulu ini di harga 2.300. Ya. Terus dia juga naik lagi menjadi 6.450. Kenapa kok dia diturunkan dulu Pak Firman? Ya karena di sini untuk saham BBRI itu asingnya itu TP. TP itu take profit. Kenapa kok TP Pak Firman? Jadi mereka itu investasi lama. Ya, investasi lama, mereka TP dulu, take profit. Ya, di posisi ini di 6.000 sampai ke sini. TP dulu. Ya, ketika sudah take profit, maka mereka itu nanti masukkan kembali. Ya. Lah kok masuk sahamnya turun? Nah, ini buktinya Bapak Ibu ya. Pak Firman hanya memberikan datanya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihatkan 3 bulan yang lalu. No, siapa yang borong jumbo?
AK, ZP, YU, CC, KZ, JP, JP Morgan, Bapak Ibu ya. Terus OD, XL, ini mereka masuk seperti itu. Apakah mereka itu nyimpan, Pak Firman? Nyimpan. Karena tujuannya adalah jangka panjang. Seperti itu. Jadi konten ya atau artikel yang dilansir dari Bloomberg ini itu valid. Ya, ini datanya valid. Ya. Ini valid. Ya. Jadi karakter investor kakap itu stabil ya. Jadi bukan jual hari ini, beli hari ini, jual detik itu juga bukan. Ya, karena mereka ingin mendapatkan porsi yang jumbo. Karena masuknya jumbo, Bapak Ibu. Kecuali ya mereka masuknya mungkin dana kecil ya, paling untuk di tradingkan. Jadi seperti itu. Nah, jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu ya, yang di situ sudah pensiunan atau sudah nggak ini. Nah ini. Nah, terus kita ke tahap yang ketiga tadi ya. Siapa yang borong jumbo ya terkait hari itu dan kapan BBRU terbang ya. Nah ini ya segmentasi yang ketiga. Nah kita bisa dilihat dulu secara teknikalnya ya. Jadi untuk saham BBRU itu diturunkan dahulu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ketika dites di harga 4.450 ini tuh investor retail itu nggak terpancing. Ya seperti itu. Aduh, ketika dinaikkan nggak ada yang FOMO nih, ya udah turunkan dulu, ya. Nah ini diturunkan mengenai hal ini. Jadi diturunkan, jadi take profit dulu, ya, seperti itu. Nah kira-kira kapan prediksinya Pak Firman? Jadi dia nunggu dulu, ya, nunggu dulu. Ketika RS-nya itu turun di bawah. Seperti itu. Nah, untuk support kuat terdekat ya di saham BRI ini itu ada di harga 4.000-an. Ya, seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu perlu diwaspadai bahwa saham BRI itu ada gap ya, ada gap up ini di 3.837. Ya, itu. Nah, kita juga tunggu dulu ya, di saham BRI dia sudah turun berapa kali, 4 hari ya, dan dia baru nutup gap ya, yang pertama di 4.090 sampai di 4 ini. Nah apakah nanti ada pantulan? Nah di sini Bapak Ibu ya, tak lihatkan. Nah ini ada yang borong jumbo ya, seperti itu. Walaupun harga sahamnya turun tapi ini diborong jumbo. Jadi masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Ya ini alumni kami pasti tahu mengenai hal itu. Ya. Dan kalau kita lihat secara bid overnya ya Bapak Ibu ya, memang sengaja untuk saham BBRI itu nantinya itu akan dites dulu di 4.140 ya, di area ini. Nah, namun mereka siapa, institusi itu masih kurang barang, makanya ada yang mau borong di harga 4.050 dan juga di harga 4.020 serta 4.010. Mereka ngantri ya. Nah kenapa Pak Firman? Karena untuk saham BBRI itu yang jualan sedikit, nggak, nilai transaksinya kemarin itu nggak nyampe 1T. Why? Kenapa? Karena untuk transaksi di saham BBRI itu minimal 1T. Ya. Kemarin valuasi dari asing sendiri cuman ya 619 miliar aja. Ini sepi Bapak Ibu. Ya. Nah, karena untuk karakter di saham BBRI itu penurunannya itu juga harus ada aturan. Jadi Bapak Ibu jangan samakan antara saham BBRI sama gorengan, beda sopirnya kayak gitu. Makanya Bapak Ibu yang mungkin nyangkut di atas 1M dan lain sebagainya nggak perlu khawatir, tenang aja
ya, seperti itu. Nah, nanti ya kami juga akan bedah tuh selama 3 hari di Jogja pada tanggal 11 sampai tanggal tanggal 10 sampai tanggal 12 di Jogja, ya, seperti itu. Hubungi aja nomor di bawah ini untuk teknisnya ini, seperti itu. Nah, ini ya di saham BBRI. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan nyangkut. Ya, kira-kira kapan terbang? Jadi nunggu dulu DRS-nya mentok dari sini, nanti dia akan pullback. Support kuatnya di harga 3.800. Nah, makanya untuk Bapak Ibu sendiri silakan bisa ditunggu dulu, barangkali saham BBRI itu mantul di harga 3.963 support dan juga di harga 4.021, ya, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir karena fundamental di saham BBRI ini sudah bagus, seperti itu. Oke, kita ke segmentasi yang keempat, ya. Bagaimana trik cuan di saham BBRI, Pak Firman? Nah, ini yang paling dinanti-nanti ya, khususnya bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi trik cuan di saham BBRI itu ada beberapa triknya, ya, seperti itu. Berhubung investor kami itu lebih ke investasi ya, strateginya, dan juga banyak yang swing, ya, nanti kita ke situ dulu ya Bapak Ibu ya. Dan bagi kalian yang sukanya itu dagang cepat di saham BBRI, ya, termasuk kayak saya sendiri, ya, nanti kita akan ke situ dulu. Namun kita ke yang investasi dulu. Bapak Ibu bisa dicatat, nggak perlu khawatir, ya. Bagi kalian yang belum punya di saham BBRI ya, dan bagi kalian yang nyangkut, silakan bisa di hold dulu. Atau kalian kalau misalkan masih punya dana, bisa digunakan untuk tujuan investasi jangka panjang, nggak perlu khawatir, ya. Baik, kalian bisa tunggu ya untuk entry masuk. Support kuat di saham BBRI itu ada di harga 4.024, ya, dan ini juga perlu diwaspadai bahwa saham BBRI itu sudah nutup gap di harga 4.090 sampai di harga 4.138. Ya, apabila besok hari Selasa ya saham BBRI itu nanti dia akan naik, maka dia akan melanjutkan kenaikan, ya, seperti itu. Nah, kalau kalian itu pengen nunggu lagi yang paling murah, support kuatnya atau support terdekat di saham BBRI itu di harga 3.840 dan juga di 3.968 di saham BBRI. Jadi nunggu dulu, ya. Makanya ya teknik dagangnya kayak investor kakap, seperti itu. Nanti akan muncul lagi, Pak Firman, saham BBRI itu akan balik lagi ke harga 3.357 enggak? Saya pengennya kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat secara bid overnya seperti ini, ya, ini. Nah, bid overnya seperti ini, dan yang borong ini tuh banyak, ya, kayak gini. Sorry. Nah, ini bagaimana? Ya, ini ketika saham BBRI turun di harga 3.000 di posisi ini, tapi dia sudah mulai masuk. Masa mau turun lagi? Ya, kayaknya enggak lah, ya, bukan kayaknya, yang pasti enggak, ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu itu bisa digunakan. Nanti akan muncul lagi pertanyaan, Pak, apakah saya belinya itu nyicil, apakah belinya itu saya nunggu di harga 3.840 atau gimana nih, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kalau misalkan Bapak Ibu itu untuk kelebihannya nyicil ya, beli di tiap supportnya atau entry to point, bahasa kerennya seperti itu. Jadi untuk kelebihannya kalian akan mendapatkan di harga support manapun. Itu kelebihannya. Nah, tapi kalau misalkan kelebihannya Bapak Ibu tuh nunggu nih, barangkali nanti dikasih 3.840, kalian akan mendapatkan yang namanya best price atau harga yang terbaik.
Nah, sekarang untuk kelemahannya, apabila kalian itu nyicil, ada bagaimana Pak Firman? Kalau kalian nyicil nggak tahu cara berapa porsinya, itu kalian akan kehabisan amunisi. Uangnya nggak ada lagi untuk diborong. Tapi kalau misalkan kekurangannya, kalau kalian itu nunggu di harga 3840 nih atau di 3357, kelemahannya adalah belum tentu kalian dapatkan di harga itu. Ya. Seperti jadi Bapak Ibu tinggal pilih nih. Nah, kira-kira mana menurut Pak Firman yang terbaik? Apakah saya nyicil atau kan nunggu? Nah, kebetulan saya pribadi punya beberapa akun RDN, ya saya terapkan itu semuanya. Ya, makanya Pak Firman sendiri ketika harga saham turun juga tenang, naik juga tenang. Ya. Dan banyak sekali kok yang terbantu ya, khususnya ya yang sering nonton video kali ini yang membahas saham BBRI. Di sini banyak ya yang dapat di atas 1M juga banyak ya. Itu rezeki Bapak Ibu ya. Saya di sini hanya menyampaikan ya seperti itu. Walaupun banyak orang-orang yang nggak suka ya di channel ini, ya mungkin terusik ya Bapak Ibu ya. Itu suatu hal yang wajar dan itu adalah orang-orang yang support di channel ini. Seperti itu. Nah, tadi untuk cara masuknya, silakan. Bagaimana caranya jual Pak Firman? Kalau kalian itu gatel tangannya, kalian bisa tes dulu di harga 4.305. Spot kuatnya ada di harga 440. Dan harga teratasnya di harga 5.062. Ya, kalau kalian itu sabar lagi, nanti saham BBRI itu bakal di harga 5.584 dan juga di 645. Target jangka panjangnya apakah saham BBRI bakalan ke 7.000 sampai ke 10.000 Pak Firman? Pasti. Ya, pasti. Makanya ketika saham BBRI turun di bawah ini itu yang tujuannya adalah untuk investasi. Bapak Ibu silakan untuk borong. Ya, yang penting pakai uang dingin, jangan uang panas. Untuk bayar sekolah, bangun rumah dan lain sebagainya itu uang panas. Ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kayak gitu. Nah, oke. Yang ini Pak Firman, apakah itu pendapat Pak Firman atau bagaimana? Enggak. Ya. Nah, jadi ini dari beberapa sekuritas ya, yang terbaru itu Mandiri Sekuritas itu menyarankan buy. Ya. Tuh, tanggal 23 Mei. Namun kayak Verdan Sekuritas, Trimegah Sekuritas, ya Maybank Investment itu di 4.900. Wah, ini belum sampai target. Jadi ada 54 sekuritas menyarankan buy dan menyarankan hold 25, yang menyarankan sell cuma 3 aja. Potensinya mencapai 42%. Nah, saham BBRI itu bakalan ke harga rata-ratanya 5.857. Ya, tim riset yang tertinggi kalau kita lihat itu ada Sanford Cibesen. Ya. Ini mereka menargetkan 14.500. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ini mereka cuman fokusnya nabung saham. Ya, seperti itu. Oke, sekarang untuk yang dagang harian Pak Firman. Bagaimana caranya untuk masuk di saham BBRI? Ya. Ini untuk dagang harian, Bapak Ibu bisa tunggu dulu dia koreksi di harga 4.050 sampai di harga nanti target jualnya di harga 4138 ya. Apabila dia disebol, maka dia arahnya bakalan ke 4230 mengenai dari saham BBRI ini. Ya, baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya untuk Bapak Ibu yang sudah menunggu-nunggu ya untuk upload terbaru dari saham BBRI ya, dan Bapak Ibu yang kepengen masuk di kelas kami ya. Nanti kita ada kelas offline ya di Hotel Esport ya di Jogja tanggal 10 sampai tanggal 12 ya. Mungkin nomor ada di sini
ya, seperti itu. Dan untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami ya, di kelas yang online juga ada ya, ini ya caranya, atau hubungi nomor di bawah ini. Ingat, saya nggak pakai admin ya, jadi nggak pakai jasa admin dan lain sebagainya, nggak. Jadi itu nomor WA pribadi saya, dan yang ngajar saya bukan orang lain, jadi langsung saya pribadi ya, seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu nanti menghubungi saya, nanti saya kasih link Google ini ya, Google Form ya. Jadi linknya itu aman, jadi nggak saya retas tuh, enggak ya, seperti itu. Nomor depan ini nanti Bapak Ibu tinggal registrasi, tinggal pilih ya, mau pilih yang mana kelasnya, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa pilih ya, mau pilih yang mana masuk kelasnya. Ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan Juni angkatan yang ke-20. Itu kami selenggarakan pada tanggal 11 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat secara online. Ya, di situ nanti ada materinya ya, dan di situ nanti kita akan adakan 8 kali pertemuan, yaitu secara online. Namun kita hanya tampung 10 orang aja, sisa 1 slot. Silahkan malam ini bisa registrasi ya, seperti sebelum untuk kehabisan. Ini di situ Bapak Ibu diajari semuanya, seperti itu. Nah namun mohon maaf nggak ada rekomendasinya. Nah Pak Firman, saya nggak mau yang ikut kelas-kelasan, saya pinginnya yang rekomendasi aja. Ada level 1, 2, 3 dan juga 4 ini tuh apa bedanya. Jadi semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan yang akan kalian dapatkan itu semakin banyak, jumlah rekomendasi banyak. Adapun yang level 4 ini itu yang per tahun, 1, 2, 3 ini yang per bulan ya, cuman nggak ada materinya, seperti itu. Nah terus kita juga ada yang kelas VVIP ya, kelas awal investasi pemula, ini secara online. Terus Bapak Ibu akan mendapatkan rekomendasi selama 3 bulan. Live trading barengnya cuma 1 kali. Nah adapun yang kelas medium itu yang online ya, kalian akan mendapatkan materi secara online, rekomendasi 1 tahun, live trading bareng dengan saya ya, setiap pagi selama 3 bulan. Itu yang kelas medium. Adapun yang kelas pro online juga, kalian akan dapatkan materi secara online dan juga rekomendasi lengkap serta live trabar trading bareng dengan saya itu 1 tahun ya, seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu yang kami adakan juga yang live trabarnya itu unlimited, ada nggak Pak Firman? Jadi selamanya, jadi sekali akses saja saya bisa ikut live trading bareng dengan Pak Firman, dibimbing langsung Pak Firman secara online ya. Ini kita juga ada kelas prioritas pemula. Nah ini ya materi online live trading bareng selama limited ya, jadi seperti itu. Nah di sini untuk ada juga kelas yang offline, kelas privat ke tempat kalian. Nah ini materi offline live trading bareng setiap pagi selama 1 tahun dan juga rekomendasinya. Dan ini nanti kita akan selenggarakan di Jogja ya, selama 3 hari. Namun kelasnya terbatas ya, seperti itu, di Hotel Expert ya, pada tanggal 10, 11 dan juga 12 ya. Di situ yang kalian yang kepengen ketemu saya langsung tuh ya, di situ ya Bapak Ibu bisa untuk registrasi pada malam ini. Nanti kita akan selenggarakan pada tanggal 10 ya, seperti itu. Nah ini ya, kita juga ada yang kelas privat offline ke tempat kalian. Ini yang kalian punya perusahaan ya, seperti itu, yang mungkin pengen berinovasi di bisnis ini ya, investasi saham ya, daripada kalian itu mungkin ya bisnis real banyak ketipu yang ada 5 tahun, khususnya di konstruksi ya atau bisnis properti. Seperti itu, proyeknya udah jalan namun nggak dibayar ya, banyak sekali ya seperti itu. Dan ini yang asetnya di atas 1 miliar ya. Nanti kita akan ke institusi Bapak Ibu, nanti kita ajari tim kalian, nanti kalian akan dapatkan server juga ya, atau PC
ya, dan nanti karyawannya Bapak Ibu yang di bagian keuangan ya kita ajari bagaimana ngelola keuangan biar stabil ya, seperti itu, atau kembangin aset seperti itu. Dan kelas ini tuh bagi Bapak Ibu yang butuh aja ya, daripada kalian itu rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran atau nggak tahu caranya ya, seperti itu, agar Bapak Ibu itu sama dengan investor kami yang lain, ini Bapak Ibu bisa cuan secara konsisten. Terima kasih dari saya, selamat liburan ya Bapak Ibu yang masih cuti. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Bapak Ibu semuanya.